apa yang ditanyakan oleh penyidik adalah eh, apakah kita sebagai peneliti memiliki otoritas untuk meneliti, mengkaji ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo. Jadi ditanyakan otoritas dari peneliti seolah-olah kita memiliki izin untuk memeriksa atau memberikan jawaban kepada publik terkait dengan ini, gitu, Bang Karni. Jadi yang berikutnya adalah yang ditanyakan seputar dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian dan hasil-hasil penelitian, pengkajian maupun software-software yang saya buat untuk meneliti baik lembar pengesahan skripsi maupun ijazah Pak Jokowi yang diklaim asli oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Nah, di situ saya sangat berhati-hati menjawab karena begini, Bang Karni. Penelitian itu kan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan pengetahuan itu. Jadi bahkan kalau saya terangkan ke mahasiswa saya yang semester 7, semester 8 mau lulus pun belum tentu bisa memahaminya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana saya membumikan, mengeneralisasi apa yang menjadi metodologi penelitian saya kepada penyidik yang latar belakangnya SHMH. Nah di situ saya khawatir bahasa yang membumi itu nanti takutnya bisa merugikan saya, gitu. Karena ya ini kan penelitian tingkat lanjut. Bagaimana saya menjelaskan misalnya nilai-nilai intensitas dari kanal R itu mulai dari 0 sampai 255 yang merupakan representasi dari 8 bit per pixel. Nanti bagaimana saya membumikan itu? Jadi saya kebanyakan untuk metodologi ya, maupun kajian-kajian ilmiah saya berkeberatan untuk menjawab. Takutnya itu ada misinterpretasi apa yang ditulis oleh penyidik dengan apa yang saya jawab terkait dengan technical prosedur dalam penelitian itu, gitu Bang Karni. Dan begitu juga dengan penggunaan atau perbandingan dua citra digital yang kita ambil, itu kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apakah ini benar kecocokannya dengan itu, misalnya yang diklaim Pak Dumanto, terus yang diklaim dengan ijazah dari Pak Jokowi, itu kita crop, kita bandingkan, sebelumnya kita pre-processing dulu dengan sejumlah teknik image processing, baru kita cocokkan, dan keluarlah hasilnya. Hasil tersebut, ya dia harus dibalas dengan pengkajian orang juga, oh salah punyamu, itu nggak cocok dengan si ini buktinya, taruh ke media sosialmu atau dalam YouTube, presentasikan sajiannya, kajiannya, begitu. Tetapi kalau metodologi penelitian harus berakhir di meja laporan polisi, dan penyidiknya juga nggak paham dengan kajian-kajian kita, itu membuat saya khawatir. Takutnya bahasa saya mencoba untuk membumikan itu menjadi senjata mereka untuk kepada saya, begitu Bang Karni. Itu 93 atau 97 pertanyaan itu tentang apa aja? Itu tidak tentang otoritas. 97 video pertama yang ditanyakan adalah diskusi kami dengan Pak Roy Suryo di sebuah podcast. Nah, di situ saya kan membandingkan, saya sudah datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, terus saya foto lembar pengesahan skripsi, terus saya analisa bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo yang diklaim yang ada di perpustakaan UGM itu memiliki teknologi yang tidak sesuai dengan zamannya. Karena tahun 85 ya hampir semua mahasiswa menggunakan mesin ketik manual. Pattern atau pola dari hasil ketikan manual itu tentu sangat jauh dengan produk dari software atau hardware secara digital. Ya. Nah, contohnya di belakang ini ya. Ini skripsi Pak Joko Widodo sebelah kanan. Nah, setelah saya analisa kerapatan DPI-nya maupun menggunakan neural networks, berbasis AI atau deep learning dengan model convolutional neural networks, ini sebelah kanan ini adalah produk dari Times New Roman. Times New Roman itu secara digital baru didistribusikan di Windows 31 tahun 92. Itu pun setelah dibeli license-nya oleh Windows dan Adobe. Baru mereka kembangkan sebuah teknologi font bernama PostScript tipe 1, itu tahun 92. Dan produk tahun 92 pun saya sangat pesimis ini produk 92. Dengan kerapatan DPI seperti ini, tebakan optimis saya adalah dari word processor Microsoft Word dengan Windows XP, Windows Experience itu 2004-2005, Bang Karni, dengan akhirnya karena waktu kan Bang Sultan dia ada
tugas. Ya kita Turun dulu ya Kak ya, Bang, Abang, Bunda. Aku mau jualan sawat dulu selap 88 lebih mabjur nih daripada itu apa. Lebih baik sakit hati karena melihat negara hancur oleh Joko Widodo daripada penyakit kudis kadas kurap itu obatnya itu sudah sekali, apalagi kena sindrom ya dari kena kesetresan memikirkan ijazah palsu, ngaku punya ijazah tapi nggak punya. Olah ya Mak, jangan lupa kau nanti kau belikan itu junjungan kau ya salap 88 atau itu kalpanak ya. Itu aja saran untuk Termulyono, belikan kalpanak atau salap 88 untuk Joko Widodo. Silakan, nanti kacamatanya nggak bisa beli lagi kan pecah. Oke, saya turun dulu. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bang, dia ngaku pengacara. Bunda walaupun nggak asli pengacara, anak kan pengacara, bisa belajar sama dia. Buku-buku pun ada dibaca, Google pun ada. Bunda balik kan sama dia. Coba, kalau Anda pengacara, di ijazah Anda itu ada jurusan nggak? Diam dia Bang. Tahu kalau ada ijazah S1 itu kalau hukum ya, fakultas hukum, kita universitas apa? Nanti fakultas hukum. Jurusan, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum internasional. Berarti Anda jangan ngaku-ngaku sebagai pengacara sini aja. Saya walaupun nggak pengacara, saya belajar juga. Sampai gitu Bang. Bunda, kalau saya yakin Bunda, mereka itu masih pengacara. Pengangguran banyak acara dia. Iya. Jadi itulah kejadian Bang, mengaku pengacara, satu tidak pemuja Jokowi. Nah, itu aja kita ingat. Kalau ada termul, dengar dulu kata-katanya. Pasti kita tahu bahwa dia itu termul. Lanjut Bang, depan muka Bang. Oke Bunda. Oke, siapa lagi nih yang mau bernarasi nih? Gantian aja nih. Oh, Bang Mets ini belum nih. Bang Mets, Assalamualaikum Bang. Iya Bang, Waalaikumsalam. Salam. Silakan Bang. Mudah-mudahan Anda pendukung Gibran ini. Saya berharap Anda pendukung Gibran. Silakan Bang. Ya, aku nggak mendukung siapa aja, netral aja ini kan, secara realistis berpikir kita kan Bang. Oke. Ya, ini kan judulnya apa? Apakah saat ini Gibran bisa dimakzulkan? Ya. Iya. Aduh, terjeda. Telepon masuk ini, duit masuk ya. Duit masuk Bunda, telepon masuk itu. Jangan-jangan kamu dimazulkan sama hostnya kamu. Enggak. Kalau saya ini kurang, ini momen saya yang galak Pak Edi. Kalau saya ini orangnya santai aja. Momen saya ngeri-ngeri, kalau kumpul apalagi itu, ngeri-ngeri itu. Bang Netral, boleh Bang, sedikit lagi Bang, silakan Bang. Iya. Mau dilihat dari sisi apa lagi, host? Ketika yang katanya para pendukung dan para pemujanya sudah mulai sedikit demi sedikit merasakan akibat dari segala yang diperbuat oleh orang yang dipujanya. Inilah realita. Ya nikmatin saja, begitu aja sih. Lanjut. Soalnya kalau aku kebanyakan ngomong bikin macet host. Segitu aja dulu. Oke. Bang Met, silakan Bang. Kayaknya ada telepon masuk tadi ya Bang ya. Silakan Bang. Iya. Intinya Bang, kalau presiden sama wakil presiden itu bisa dimakzulkan Bang. Tapi dengan Masuk lagi. Kijang satu. Monitor. Bang Marlon, apakah ada lagi lagu yang judulnya beda Bang? Insya Allah kami akan siap, semoga Abang bisa mengambil keduanya, kami siap open camp, tapi tunggu masa insya Allah. Ya. Karena apa ya, kami ini sedang berada di luar negeri sebagai TKW Bang ya. Abang di Malaysia ya Bang ya? Ya, di Malaysia Bang nih Bang. Oke, mudah-mudahan saya selalu Bang ya. Ya, amin. Karena apa? Bang, ini belum selesai ngomong. Iya, abang terputus. Jadi saya ke narasumber yang lain. Ini abang udah siap belum? Udah siap? Udah. Nah ya silakan.
Nah, tuh kan, aduh. Tidak mulu. Ngomong yang lancar dong, jangan jeda mulu. Lanjut. Tadi apa terusin? Ya, lanjut. Ya, kalau dia memenuhi syarat bisa dimakzulkan, Bang. Bisa Ya. ini macam-macam ya, bisa dimakzulkan, Bang. Tapi Aduh. Jeda mulu jadinya. apa? Gimana, Mak? Terjeda, Bang. Bang. Oh, terjeda ya. Udah lanjut, Jeda. ku benerin dulu, Bang, sinyalnya, Bang. Kok Iya. Ada si Komo lewat. Enggak, maksudnya terjeda-jeda, Bang. Jadi jangan terlalu bermusuhan lah sama Komdiji itu. Baik-baik sama mereka. Apalagi kau jangan nyinggung-nyinggung Budi Ari. Awas loh. Kena tuh. Oke, lanjut, Bang. Udah bener kayaknya. ya, udah jelas. Oh, gitu mainan lo. Nanti giliran diterangin jeda juga. Termul. Ya, yang penting narasinya macet. Macet karena tidak bisa membantah, atau macet karena penjelasan, atau macet karena memang ada halangan. Kan Mak. gitu. Mak. Jangan Lanjut sambil main dulu, Mak. FF. Jadi Bunda tambah dikit ya. Ya, silakan, Joko, Bunda. ada kata-kata Jokowi. Wartawan tanya, gimana tanggapan Bapak tentang pemakzulan Gibran? Dia jawab, dia akan sepaket. Berarti selama ini Jokowi ini nggak tahu dengan undang-undang dasar 45 ini. Kan aneh ya, Bang, kan sekolah. Ya, untuk apa dia melakukan amandemen selama dia itu kan melakukan itu kan? Kan aneh gitu kan. Jadi lelucon, jadi apa namanya itu? Ya namanya juga dia bela anaknya, Bunda. Seharusnya dia kan jawab itu. Itu kan kan udah ada yang melaksanakan atau apapun lah dijawab. Menjawab sepaket. Aduh, Bang. Nggak ngerti lagi lah. Capek Jokowi itu. Tentu beliau koordinasi dulu dengan Yusril. Yusril kan ahli tata negara. Penjelasan Yusril itu mungkin terkait tuntutan ke-8, Bunda. Sehingga memberi masukannya seperti itu. Jika poin 8 itu memang secara normatif jawabannya harus seperti itu. Jika hanya poin yang 8 ya. Tapi jika kita melihat poin-poin yang lain tentu akan berbeda penyampaiannya. Ya. Begitu. Silakan dilanjut, Bang Mak. Ya. Udah benar tuh. Memang wartawan menanyakan tentang pemakzulan tuh yuk, Bang. Iya. Seandainya Yusril nih berpihak sama Jokowi, waduh, orang Sumbar marah kali sama Yusril nanti itu. Lah, memang Yusril berpihak ke Jokowi, Bunda. Ya lihat aja nanti Bunda itu. nggak tahu. Marah. Iya, iya tahu. Lama itu. Iya. Beliau itu pengacara, pernah jadi pengacaranya Jokowi. Kan jarang pulang dia tuh, Bang. Gak berani. Ya, jadi intinya jika secara normatif, jika merujuk ke tuntutan nomor 8 169 huruf Q, memang satu paket. Jika ke sana arahnya, tapi jika sesuai pasal 7B, aku dulu ini kayaknya Mak mau ngejelasin ini. Di pasal 7B itu syarat pemakzulan itu melakukan tindakan tercela, pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya, kan itu. Ketika yang poin-poin itu di dalam 7B bisa,
presiden atau wakil presiden. Tapi ketika syarat pencalonan, tentu bahwa ketika mencalonkan diri tidak bisa hanya seorang, harus presiden dan wakil presiden. Itu kan menurut Andai kata, KUHP. menurut normatif. Normatif. Secara normatif, syarat pencalonan presiden dan wakil presiden itu tentu orang ikut kontestasi itu ketika sudah bisa lolos itu ketika memenuhi syarat. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, andai saja putusan MK itu dinyatakan dianulir, Bunda ya, otomatis Gibran tidak sah sebagai calon wakil presiden. Calon nih ya. Apakah sah jika seorang Prabowo Subianto maju sendiri tanpa calon? Tentu tidak sah. Akhirnya dua-duanya dinyatakan tidak sah jika hanya merujuk kepada tuntutan poin 8 secara normatif. Tapi ya nanti dilihatlah apa yang diolah oleh DPR dan pemerintah. Andai kata ditemukan kasus Pupu Papa terungkap, di sana ada perbuatan tercela, ada perbuatan melanggar hukum. Andai kata itu terungkap, ada tindak pidana. Tapi ketika tidak, ya semuanya tidak. Tapi banyak dari 8 itu saya memperkirakan Abang Hos dan rekan-rekan, yang 6 itu sesuatu yang mudah dan kelihatannya akan dipenuhi oleh DPR dan pemerintah. Yang 8. Yang nomor 1, nah, kecuali yang nomor 1 dan nomor 8. Sekian, terima kasih. Turun ya. Tunggu bang. Wadidosop ya. Lo mau typing, tapi nggak usah ngomongin komalin sampah. Ntar gua tendang lo, nggak bisa lagi typing di komal gua lo, ya kan? Ya, typing aja, nggak apa-apa. Mau ngomongin Yaman, Yamin, nggak apa-apa. Yang penting lo jangan ngomongin kok Rumini sampah gitu loh. Ya, Bang, ya. Lu ngomongin Rumini sampah, tapi lu typing di sini. Kalau Rumini sampah cabut lah lu dari sini. Ngapain lu di sini? Aneh aja. Ya lanjut Bang Marlon. Oh ya, kami minta izin, kami turun dulu sebentar ya sebab ada. Oke. Makasih. Terima kasih saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, ini kan saya dengar ya. Boleh, dari Bang Rizwan ya. sama Bang. Boleh di mute biar nggak doubling.